Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional oleh Injang Abdul Majid, SPDI, calon guru penggerak angkatan 9. Pemahaman tentang pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional ini merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah kita memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional ini memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Dan pembelajaran sosial emosional adalah pembentukan diri dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya. Mengajarkan mereka menjadi orang yang baik, memberikan keseimbangan pada individu dan mengembangkan kompetensi diri yang dibutuhkan untuk dapat sukses dalam berkehidupan. 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, mindfulness atau kesadaran penuh. Pembelajaran sosial emosional ini dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial emosional yang akan memunculkan perasaan tenang, stres berkurang, pikiran menjadi jernih dan fokus, serta menjadi semangat dalam belajar. Untuk melatih kesadaran penuh menggunakan teknik stop. Stop, berhenti sejenak dari aktivitas. Take a breath atau ambil napas dalam. Observe atau amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Dan yang terakhir, selesai dan lanjut. Lalu, pertanyaan pemantik. Ini merupakan bagian dari pembelajaran sosial emosional. Misalkan dengan cara apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajar setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Ini merupakan pertanyaan pemantik. Kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajar, serta mempelajari pembelajaran sosial emosional. Setelah mempelajari dari modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional, pentingnya seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran untuk dapat memahami, memaknai, dan menerapkan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di dalam proses pembelajaran yang dapat membuat murid merasa aman, nyaman, dan bahagia, menciptakan karakter murid yang berbudi luhur, sehingga dapat berdampak pada perubahan yang lebih positif dalam aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Selanjutnya, kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Dengan adanya pembelajaran sosial emosional yang diintegrasikan di kelas maupun sekolah, menjadikan murid untuk mampu mengenali dan mengelola dirinya. Guru pun dapat menciptakan well-being dalam lingkungan pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi yang nyaman, aman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Selanjutnya, kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Tentu, dengan pembelajaran sosial emosional, menjadikan seorang pendidik lebih menyadari dan memahami nilai dan perannya sebagai guru.
dapat mengelola emosinya maupun emosi pada murid sehingga terciptanya proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Tujuan pembelajaran dapat tercapai dan berjalan dengan seimbang. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Tentu dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkannya, yaitu dapat membentuk karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, lalu selanjutnya kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Dengan pembelajaran sosial emosional, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi yang terjadi pada dirinya, apa yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol dan mengelola diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri. Dan kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tentu dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain identifikasi perasaan, identifikasi emosi, menulis ucapan terima kasih, bermain peran, dan lain sebagainya. Sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar murid guna mewujudkan merdeka belajar. Nah, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid terbentuk dengan sendirinya sejalan dengan bertambahnya usia anak menuju kedewasaan. Sehingga dalam proses pembelajaran hanya berfokus pada penyampaian materi pelajaran. Namun setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional ini perlu dilakukan untuk dapat mengetahui kesiapan, ketertarikan, dan fokus untuk selalu dapat memberikan pelayanan pembelajaran murid dalam proses pembelajaran. Pembelajaran sosial emosional ini juga memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan dalam pembelajaran mereka pun di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara penuh. Dan berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being dan 3 hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama, penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Yang kedua, menerapkan 5 kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, adanya kolaborasi antara pihak sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang baik, aman, dan nyaman bagi murid serta memberikan contoh yang baik dalam berkehidupan. Serta yang ketiga berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya lakukan di kelas dan sekolah untuk murid. Tentunya pembelajaran berpihak pada murid dengan menggunakan kesadaran penuh, mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial emosional yang akan memunculkan perasaan tenang, aman, nyaman, bahagia, pikiran menjadi jernih dan fokus serta menjadi semangat dalam belajar. Lalu untuk rekan sejawat, tentunya membentuk komunitas belajar bersama dengan rekan sejawat untuk dapat bersama-sama menjadikan diri sebagai teladan yang baik bagi murid, berbagi praktik baik, dan membangun hubungan yang positif bersama, serta berkolaborasi dalam penguatan 5 kompetensi sosial ekonomi. Itulah yang bisa saya sampaikan dari koneksi antar materi modul 2.2. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.